PT Pertamina Persero melalui salah satu anak perusahaannya, PT PHE ONWJ, mengoperasikan lapangan ONWJ untuk mencapai target produksi minyak dan gas bumi. Salah satu lapangan ONWJ yang memproduksi gas untuk memenuhi permintaan domestik adalah lapangan gas APN, di mana terdapat 3 anjungan lepas pantai yang sedang beroperasi. Sejalan dengan perlunya untuk memelihara pasokan gas ke industri-industri strategis di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, PHE ONWJ berusaha menjaga produksi gasnya dengan membangun 3 anjungan lepas pantai produksi gas yang baru di wilayah ONWJ. Biaya investasi untuk pendanaan proyek ini sebesar 142 juta US dollar untuk pengerjaan pengeboran, pemasangan anjungan lepas pantai, pemasangan pipa penyalur bawah laut, dan modifikasi kompresor di anjungan Maik-Mai. Proyek ini sangat penting bagi keberhasilan industri strategis nasional yang terletak di Jakarta dan Jawa Barat, yaitu pembangkit listrik Muara Karang dan Tanjung Priok, dan pabrik pupuk di Cikampek. Bagi PHE ONWJ, proyek pengembangan lapangan baru APNE-F merupakan proyek yang sangat membanggakan, karena proyek ini merupakan proyek lepas pantai pertama yang memiliki lingkup pekerjaan Greenfield dan Brownfield. Proyek ini sangat membanggakan bagi PHE ONWJ karena merupakan proyek offshore pertama yang menggabungkan lingkup Greenfield, yaitu pembangunan anjungan lepas pantai dan pipa bawah laut yang terintegrasi dengan fasilitas existing serta lingkup Brownfield, yaitu berupa modifikasi sistem kompresor existing. Kami bangga bahwa proyek ini dilaksanakan oleh hampir 100% insinyur Indonesia yang bekerja dengan profesionalisme dan semangat kerja yang tinggi. Di samping itu, proyek ini dikerjakan dengan standar keselamatan kerja yang tinggi dengan pencapaian lebih dari 3,5 juta man-hours tanpa kehilangan waktu kerja atau LTI. Proyek APNE-F ini mengambil referensi desain anjungan yang sama dengan anjungan yang telah dibangun sebelumnya, yaitu APN-A, B, D, dengan sejumlah penyempurnaan pada beberapa fitur, seperti anti pencurian, minimum pemeliharaan, peningkatan kapasitas listrik tenaga matahari, pengendalian dan pemantauan, dan shutdown jarak jauh. Lingkup pekerjaan Greenfield di proyek ini adalah memasang 3 buah anjungan baru, yaitu NUI APNE-A, APNE-B, dan APN-F, dan memasang pipa bawah laut 24 inci sepanjang 20 km beserta 2 titik penyambungan bawah laut dengan metode wet lift. Sedangkan lingkup pekerjaan Brownfield meliputi pekerjaan rekonfigurasi sistem kompresi gas termasuk modifikasi fasilitas penunjang di anjungan Maik-Mai. Lingkup pekerjaan Greenfield terdiri dari penggelaran pipa penyalur bawah laut menggunakan lay barge, pemasangan jaket dan dek menggunakan derrick barge, dan pekerjaan hookup, commissioning, dan startup menggunakan accommodation work barge. Pembuatan anjungan dimulai dari tahap fabrikasi, yaitu fabrikasi pile, fabrikasi jaket, dan fabrikasi dek. Pile yang difabrikasi sebanyak 9 buah dengan panjang masing-masing 70 meter, menggunakan material pipa baja karbon berdiameter 48 inci dan ketebalan 1-2 inci. Fabrikasi struktur jaket dilakukan melalui 2 tahap, yaitu perakitan awal pada posisi horizontal dan kemudian penggabungan struktur pada posisi vertikal. Metode perakitan seperti ini cukup efektif dan efisien untuk memaksimalkan produktivitas kerja. Berbeda dengan pembuatan tiang panjang, pekerjaan lantai dek dilakukan di dalam workshop. Hal ini untuk memaksimalkan peralatan fabrikasi dan keberlanjutan proses fabrikasi tanpa terpengaruh oleh cuaca seperti hujan dan badai. 3 lantai dek dalam satu anjungan dikerjakan sesuai dengan urutan pemasangannya, yaitu dimulai dari main deck paling bawah, kemudian mezzanine deck di tengah, dan heli deck pada posisi paling atas. Tahap selanjutnya setelah fabrikasi selesai adalah melakukan pemuatan ke atas barge. Metode pemuatan pile dilakukan dengan cara lifting menggunakan crane, sedangkan untuk jaket dan dek dilakukan dengan metode sliding. Metode ini tergolong sederhana, tetapi cukup efisien dan tetap memenuhi standar kualitas dan keselamatan kerja. Pengiriman pertama dilakukan menggunakan 2 barge. Barge pertama memuat seluruh material pile, dan barge kedua memuat 2 buah jaket secara bersamaan, yaitu jaket APNE-A dan jaket APNE-B.
Pengiriman selanjutnya dilakukan sesuai dengan urutan pemasangannya, yaitu dek APN-EA, dek APN-EB, jaket APN-F, dan yang terakhir adalah dek APN-F. Anjungan baru APN-EA, APN-EB, dan APN-F adalah bertipe brace monopod dengan 3 tiang panjang dipasang pada kedalaman air masing-masing 48,5 meter, 44,9 meter, dan 39,2 meter. Anjungan tipe ini dipandang sangat ekonomis mengingat hanya 1 pipa konduktor yang dimasukkan ke dalam caisson. Setiap anjungan dirancang untuk penambahan 1 sumur dan 2 sumur di masa depan. Pemasangan anjungan dimulai dengan memasang jaket. Jaket ini diangkat oleh derrick barge, lalu cargo barge bermanuver menjauh setelah jaket diangkat dari barge. Selanjutnya, jaket diturunkan ke dalam air dan peralatan manhook rigging dilepaskan setelah jaket duduk sempurna di dasar laut. Proses penurunan jaket ke dasar laut dipantau menggunakan peralatan kendali jarak jauh yang disebut ROV, Remotely Operated Vehicle. Untuk membuat jaket tetap stabil, maka dilakukan pemancangan pada bagian kaki struktur jaket. Kemudian, jaket diset sampai tingkat kedatarannya diterima dan dilakukan penguatan semen pada tiang panjang dan struktur jaket. Langkah selanjutnya adalah memasang dek, yaitu bagian atas struktur anjungan yang juga dilakukan dengan metode lifting menggunakan derrick barge. Pemasangan dek harus dilakukan dalam kondisi yang cermat karena tergolong pekerjaan heavy lifting dengan resiko yang tinggi. Pemasangan pipa bawah laut dilakukan menggunakan pipe lay barge dan mengimplementasikan metode S-lay, yaitu metode penggelaran pipa bawah laut, di mana selama proses pemasangannya, rangkaian pipa membentuk kurva S dari ujung yang terendam di dasar laut hingga ke ujung yang satunya di atas barge. 2 jalur pipa ukuran 24 inci yang dikerjakan adalah untuk menghubungkan anjungan baru ke jalur pipa existing. Panjang jalur pipa dari anjungan APN-EA ke jalur pipa existing hampir sama dengan panjang jalur pipa dari anjungan APN-F ke jalur pipa existing, yaitu 10 km. Satu bentang jalur pipa berukuran 10 inci sepanjang 100 meter dipasang untuk menghubungkan anjungan APN-EB dengan jalur pipa utama 24 inci dari APN-EA ke lokasi tie-in. Pemasangan sambungan pipa di lokasi tie-in dilakukan menggunakan sistem peralatan selam yang terpasang di atas pipe lay barge. Kedalaman laut pada 2 lokasi tie-in sekitar 35 meter mensyaratkan peralatan selam yang digunakan harus bertipe saturation diving, yaitu sistem peralatan selam yang dapat mengakomodir penyelam bekerja secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama secara bergantian tanpa harus keluar ke lingkungan normal. Pekerjaan tie-in jalur pipa baru ke pipa lama di dasar laut dilaksanakan dengan menggunakan metode wet lift, yaitu metode pemasangan sambungan pipa bawah laut yang dilakukan dengan cara mengisi saluran pipa penyalur bawah laut existing dengan air laut dan diikuti dengan proses pemotongan pipa pada titik koordinat tie-in menggunakan alat pemotongan hidrolik cold cutting. Kedua ujung pipa lalu diangkat sampai permukaan untuk pemasangan flange dan kemudian diturunkan kembali ke dasar laut. Selanjutnya komponen wire piece dipasang di antara kedua ujung flange dan dikencangkan hingga tidak ada lagi celah yang menyebabkan kebocoran. Selama wet lifting, lengkungan saluran pipa di sepanjang bagian yang diangkat tetap dijaga agar rangkaian pipa tetap berada pada toleransi yang diizinkan. Hal ini untuk menjamin bahwa rangkaian pipa tidak mengalami kerusakan selama proses penyambungan. Tantangan terbesar di dalam proyek Greenfield ini adalah tingginya risiko pemasangan anjungan lepas pantai di saat musim badai pada akhir-akhir tahun, dan kompleksitas pekerjaan penyambungan pipa bawah laut dengan metode wet lifting. Kami menjawab tantangan tersebut dengan sebuah perencanaan yang matang, disertai kerja keras dan komitmen bersama yang kuat, sehingga kami bisa menyelesaikan pembangunan 3 buah anjungan lepas pantai, beserta jalur pipa bawah laut sebagai penghubungnya dengan selamat dan sukses. Inilah karya anak-anak negeri untuk Ibu Pertiwi. Pekerjaan pengeboran dilaksanakan setelah pemasangan anjungan selesai, atau sering dinamakan sebagai pekerjaan metode pengeboran post-drilling. Satu unit peralatan pengeboran bernama ENSCO 67 didedikasikan untuk mengebor 3 sumur, yaitu di APN-EA, APN-EB, dan APN-F dengan durasi pengeboran sekitar 25 hari tiap sumurnya.
ENSCO 67 bekerja cukup efisien sehingga penyelesaian pengeboran bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Drilling APN merupakan pengeboran reservoir dangkal di formasi karbonat dalam horizontal trajectory dan long departure dengan sistem kompresi open hole gravel pack. Proyek ini sangat sukses, dilihat dari aspek safety, biaya, dan waktu. Kunci sukses dari operasi ini tidak hanya karena perencanaan yang baik dan koordinasi kuat antara operator dan kontraktor saja, tetapi juga antara internal operator seperti drilling, subsurface, dan project team. Tidak ada isu safety and environment selama operasi pengeboran. Saat ini kinerja ketiga sumur sangat baik. Saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada tim Drilling and Completion untuk kerja yang sangat baik. Thank you guys. Pekerjaan selanjutnya setelah pengeboran selesai adalah pengerjaan hook up, yaitu pekerjaan di atas dek untuk melengkapi sambungan-sambungan sistem pemipaan, sistem mekanikal, sistem kelistrikan, sistem instrumentasi, dan sistem telekomunikasi. Pekerjaan hook up dikatakan selesai jika semua sistem dalam anjungan sudah siap dioperasikan untuk mengalirkan gas produksi. Saat ini, lapangan APNE-F mampu memproduksi gas sebesar 112 juta kaki kubik per hari. Lapangan APN terletak di daerah Kepulauan Seribu, sekitar 50 mil timur laut Jakarta, di daerah kontrak ONWJ. Reservoir gas APN relatif dangkal, yaitu sekitar 1.500 kaki di bawah laut, di mana memiliki tekanan awal 720 PSIA. Gas terakumulasi tersebar 620 mil persegi di batuan karbonat pre-pariki, dan lapisan gas di daerah APN ini relatif tipis, yaitu 15-90 kaki. Dalam rangka untuk memenuhi permintaan terhadap gas bumi, optimasi pengembangan cadangan merupakan suatu faktor penting bagi proyek pengembangan APN. Proyek APNE dan APNF merupakan proyek pengembangan lapangan yang secara subsurface dilatar belakangi oleh pendekatan geofisik, yaitu modeling, color inversion, dan FEO analysis. Dengan adanya hasil interpretasi seismik 3D dan analisa near-field color inversion, tim subsurface sangat confident dalam penentuan definisi struktur dan gas distribusi. Hal ini dibuktikan melalui suatu pemboran sumur appraisal well APNE-1 yang kemudian menunjukkan hasil logging yang sangat bagus. Rencana pengembangan lapangan ini dimulai dari hasil interpretasi seismik yang menunjukkan bahwa kedua lapangan APNE dan APNF memiliki kandungan gas. Untuk membuktikan bahwa hasil interpretasi tersebut, kemudian dilakukan pengeboran sumur appraisal APNE-1. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah cadangan cukup besar, yaitu 63 BCF, dan cukup ekonomis untuk dikembangkan. Kami perhitungkan cadangannya bisa mencapai 73 BCF atau 10 BCF lebih besar dari perhitungan semula. Kunci keberhasilan dari proyek ini adalah kerjasama yang bagus dari multidisiplin baik di dalam subsurface maupun antar seluruh departemen di dalam PHONWJ. Lingkup pekerjaan brownfield di anjungan Mike meliputi penggantian mesin turbin gas untuk MMC-AX dan MMC-BX dari Centaur 40 ke Taurus 60, restaging kompresor MMC-AX, mengganti kompresor MMC-BX, memodifikasi scrubber, memodifikasi sistem kendali dan shutdown terkait, memodifikasi sistem pemipaan terkait, memodifikasi air-cool heat exchanger, memodifikasi peralatan kelistrikan terkait, memodifikasi atau memperkuat struktur dek yang ada untuk mengakomodasi beban tambahan, mengganti fuel gas system, dan memodifikasi sistem telekomunikasi. Hal yang paling kritis dalam jadwal proyek untuk lingkup pekerjaan brownfield adalah pengiriman paket kompresor yang merupakan long lead item dengan delivery time 14 bulan. Pengiriman kompresor dari Houston, Amerika Serikat ke Jakarta yang memerlukan waktu sekitar 2 bulan perjalanan melalui daerah-daerah beresiko dipantau secara ketat oleh tim proyek. Pengapalan dari Houston melalui Lautan Atlantik Utara, Laut Mediterania, daerah Laut Somalia, Laut Arabia, dan Selat Malaka telah dilaksanakan secara aman sampai di Pelabuhan Tanjung Priok. Tantangan pada lingkup pekerjaan brownfield adalah bagaimana mengelola kegiatan proyek pada anjungan Mike yang sedang beroperasi secara aman. Beberapa potensi resiko harus dikelola dengan baik, seperti bahaya pekerjaan panas, jumlah POB yang terbatas, bekerja pada ruang terbatas dan tertutup, bekerja pada ketinggian, dan pekerjaan pengangkatan.
Selama kegiatan berlangsung, accommodation work barge digunakan sebagai sarana akomodasi, fabrikasi, dan pengangkatan. Salah satu capaian dari lingkup brownfield adalah pekerjaan total shutdown di anjungan Mike Mike dapat dilakukan 7 hari lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan, yaitu 21 hari, dan berlangsung dengan aman. Pekerjaan konstruksi di anjungan Mike Mike dimulai pada bulan Oktober 2011 dengan melibatkan sekitar 300 personel dari berbagai macam disiplin. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap pre-shutdown, unit shutdown, dan puncaknya di tahap total shutdown. Kendala yang kami hadapi selama melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan yaitu kendala cuaca dan kondisi kerja di anjungan Mike Mike yang terbatas, serta kategori pekerjaan yang berisiko tinggi, seperti pekerjaan panas, pengangkatan alat berat, bekerja di ketinggian, bekerja di ruangan tertutup dan terbatas, atau confined space. Ucapan terima kasih tak lupa juga saya sampaikan kepada semua pihak yang ikut membantu dalam proyek ini, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan semangat One ONWJ, akhirnya proyek ini dapat diselesaikan secara bersama-sama dan aman. Capaian PHE ONWJ ini jelas mencerminkan komitmennya untuk menjadi suatu perusahaan hulu minyak dan gas bumi yang terkemuka di Indonesia. Proyek ini berhasil mengembangkan tingkat kepercayaan para insinyur dalam melakukan kajian, analisis, dan pengambilan keputusan terhadap problem-problem yang dihadapi selama proyek berlangsung. Yang kedua, interface dengan disiplin atau departemen lain yang dalam penerapannya membutuhkan penguasaan lingkup kerja yang baik dan juga communication skill yang baik. Kemudian yang ketiga, proyek ini juga merupakan sarana bagi para insinyur PHE ONWJ untuk belajar dan merupakan sebuah proyek akademi yang telah berhasil meluluskan para insinyur yang kompeten untuk siap menerima tantangan ke depan. Bravo untuk APN Project Team dan juga tim dari departemen-departemen yang lain. Congratulations dan terima kasih untuk tim proyek pengembangan lapangan APE dan F yang telah menyelesaikan proyek ini secara aman. Saya sangat menghargai kerja keras tim dan semua tim pendukung tentunya dalam memanage proyek yang sangat kompleks ini secara terintegrasi, di mana proyek ini mempunyai banyak sekali tantangan, baik dalam lingkup greenfield maupun lingkup brownfield-nya. Sekali lagi good job dan selamat dan thank you untuk tim proyek, dan jangan lupa untuk menerapkan semua lesson learned untuk proyek-proyek kita di masa depan. Pertamina Hulu Energi ONWJ sebagai pemasok domestik utama minyak dan gas bumi akan terus berusaha mencapai pasokan yang berkesinambungan bagi para pelanggannya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh tim proyek sehingga pada akhirnya sumur APNEF dapat menghasilkan gas sebesar 112 juta kaki kubik per hari, dan ini jauh melebihi target. Dengan tambahan produksi ini, maka total produksi gas PHE ONWJ menjadi sebesar 205 juta kaki kubik per hari, dan PHE bangga bisa membantu pemerintah ikut mempertahankan suplai gas untuk kepentingan industri strategis nasional. Together we make it best.